Iya kan? Katanya kita digodain setan nih. Ya anggap setan tuh yang arah ke sana tuh, yang berlawanan arah kan. Setan kan katanya mengajak kepada kejelekan. Ya anggap itu mobil yang berlawanan arah ke sana nih. Kalau kita mikirin mobil yang ke arah Jakarta, kapan kita sampai Cikampek? Ya jalan-jalan. Udah fokus aja ke arah Cikampek. Itu mah biarin, setan mah ya beda arah dengan kita ke Allah, setan kemana gitu. Masa kita mikirin setan terus? Biarin setan yang mikirin kita sekali-kali. Biarin setan ini, si Arif dia susah banget kayak godain, biarin dia setan gitu Pak. Gak usah kita mikirin setan goda kita, itu mah kerjaannya. Setan itu goda emang kerjanya kayak gitu. Ngapain kita mikirin kerjaan setan? Ya gak? Biarin setan kerja dengan sendiri. Biarkan saya ibadah kepada Allah, terserah. Kasihan Pak kalau setan gak boleh kerja, gak boleh godain. Setan masa gak boleh godain orang? Ntar kerjaannya apa? Nganggur. Mau setan demo. Ya Allah, gue gak ada kerjaan, gak bisa godain manusia. Kasihan setan Bang, gak ada kerjaan. Gitu. Masuk kan? Itu lihat aja tuh mobil kesana tuh yang berlawanan arah dengan kita tuh, anggaplah itu godaan-godaan pikiran kita yang katanya setan itu. Oh, udah kita mau fokus aja dengan jalur kita. Jalur kita kan lagi ke Allah nih, lagi sholat. Udah lurus aja jalur kita. Hati-hati aja di kiri kanan ada apa. Udah lurus, yang penting fokus. Mengenai ada mobil seliweran, itu kayak pikiran kita tuh seliweran gitu. Kalau kita terus-terusan mikirin, malah capek pikiran kita Pak, malah nggak bisa husu. Jadi ketika kita mikirin, aduh bagaimana caranya husu, itu sebenarnya kita menambah beban kepada pikiran kita. Pikiran kita tuh terus bekerja, aduh gimana ya, biar ini hilang, aduh ini gimana lah, biar ini nggak kepikiran. Itu tambah berat bebannya, kayak mobil nanjak. Ya udah biarin aja, ngapain pula kita mikirin kerjaan setan. Setan mah dengan pekerjaannya kan, lana amaluna walakum amalakum, setan dengan pekerjaan, kita dengan ibadah, selesai. Nggak usah mikirin pusing-pusing mikirin kerjaan setan. Kasihan gak jalan-jalan. Ya ideal nanti adalah akan tiba saatnya kalau kita ada itu. Kita tuh tahu posisi pikiran kita di mana Pak Arif. Kita tuh bisa masuk ke pikiran kita nih. Pikiran kita nih sekarang nih, saya ngomong ya sama Pak Arif, tapi pikiran saya tuh ada di sana, ada itu kebaca nanti. Pikiran saya tuh ada di kerjaan, pikiran saya ada di rumah, pikiran saya ada di teman saya, pikiran saya di mana-mana tuh. Ya tinggal, ya Allah, dah saya mah nggak kuasa untuk menyatukan pikiran saya, mah enggak. Kita minta tolong kali, ya Allah, saya serahkan pikiran saya, pokoknya saya mau sholat gitu. Kalau kita sendiri nggak bakalan bisa. Nggak ada yang bisa Pak, nggak ada yang bisa. Pikiran tuh luar biasa, gerak cepat banget. Dan kemudian nunggu hatinya tenang, nggak ada. Hati itu kenapa disebut kolab di kalbu itu? Kolabnya tuh kayak air mendidih. Nah kita nunggu, ibaratnya nunggu air itu dingin sampai nggak ngedidih. Kapan sholatnya Pak? Ya selesai kita nggak sholat, ibadahnya nggak jalan-jalan. Ya udah sholat aja, karena justru dengan sholat itu, kalaupun mendidih itu jadinya bermanfaat, jadi airnya matang gitu kan. Kalau pikirannya bergerak, pikiran jadi bergeraknya ke arah yang positif. Jangan dipaksa berhenti pikiran mah, biarin aja, nyantai aja. Itulah persis kayak tadi. Biarin mau ada mobil bus ke Jakarta ya terserah, ada mobil truk ke Jakarta ya terserah, mobil apalah gitu, mobil koldis ya terserah, kontainer terserah. Yang penting siapa ke Cikampek, itu aja. Ibarat sholat kita tuh ke arah Cikampek, setan ke arah Jakarta. Selisih jalannya biarin aja. Ngapain pula kita pikirin? Berat Pak pikiran kita kalau harus pikir itu. Yakin tambah gak usuh. Jadi jalannya aja gitu Pak. Jalanin dulu. Allah tuh minta kita tuh semampumu. Dalam hal ibadah tuh semampumu. Kalau kita tahajud, sholatnya baru, ya tadi saya bilang kan, kalau baru bisa duhur aja, duhur dulu. Kalau bisanya asar, waktunya asar dulu. Terus sampai nanti ketemu tuh nikmatnya sholat itu. Oh ternyata saya ngerasa apa ya? Ngerasa rugi tadi sehingga sholat duhur gitu. Misalkan sholat duhurnya kelewat, ketemu waktu asar. Di saat asar itu kalau kita sholat nih, rasa nyesel ninggalin duhur Pak. Besoknya jangan sampai kehilangan duhur nih, ternyata sholat tuh nikmat. Besoknya udah duhur sama asar, maghribnya belum sempat karena masih jalan.
isanya paksain sholat. Kalau belum bisa jamaah paksain sholat. Nanti aduh, sholat isya sedemikian nikmat, apalagi kalau ditambah maghrib gitu. Kayak kita makan deh, kalau ini sama jengkol aja udah nikmat, apalagi kalau ditambah sambal. Nanti akan gitu Pak. Kalau nunggu sambalnya lengkap, jengkolnya ada, petenya ada, lama, keburu lapar. Yang ada pete, makan aja sama pete sambil nunggu sambal, kayak gitu. Kalau udah nih, aduh enak nih makan sama pete, kalau sambalnya ada tambah mantep nih gitu. Sholat tuh kayak gitu. Aduh, sholat asar aja nikmat, kalau apalagi kalau tambah duhur tambah maghrib nih, kayak gitu Pak. Nanti akan seperti itu. Jadi yang bisa kita lakukan, jangan nunggu sempurna. Nunggu nanti biar bisa sholatnya 5 waktu. Ada waktunya. Ya kayak tadi anak bisa jalan tuh merangkak dulu, duduk dulu, dituntun dulu, nggak apa-apa. Emang anak yang baru belajar merangkak suruh kita tendang-tendang suruh langsung lari, nggak bakalan bisa. Sok anak Pak Arif baru kayak anak saya ini baru 8 bulan, saya tendang-tendangin suruh lari ya nggak bakalan bisa. Ya biarin aja, suruh merangkak dulu. Rangkak dulu, kita tuntun, kemudian kita kasih makan. Nah, kasih makannya itu kayak tadi, ikut pengajian, baca buku, minta nasihat ke teman. Itu sama dengan kayak kita nyuapin anak kita biar tumbuh, biar sehat. Nah, ruhani kita itu makanannya yang nasihat, makanannya pengajian, makanannya ilmu, makanannya pemahaman. Nah, sambil belajar sholat kita tambah ilmu. Oh, kata si Ustadz A ini kalau sholat ini harus begini, tambahin tuh. Tadi kan misalkan husu, caranya husu, dicoba nih caranya husu tuh begini, cobain. Atau wudunya harus benar, cobain wudunya yang lebih benar gitu. Itu yang akan membuat kita terus tumbuh kayak anak kita. 6 bulan kasih makan, dia tambah bisa ini. 7 bulan tambah makanannya bisa ini, terus sampai bisa lari, bisa jalan sendiri sampai dewasa. Kayak gitu ruhani kita juga. Nggak mungkin bisa, ya ada yang mungkin dari kecil sudah sholat, kalau baru belajar ya nggak apa-apa, jangan malu, itu aja. Dan itu konsepnya, sholat ibadah itu kebutuhan kita, bukan kebutuhan yang nyuruh. Itu aja, diingat-ingatnya. Iya saya butuh sholat, iya saya butuh makan. Kalau saya nggak makan saya lapar, kalau saya lapar terus menerus saya sakit, kalau saya sakit mati. Sholat pun gitu, kalau nggak sholat terus-terusan, kalaupun jasad kita masih hidup nih Pak, orang yang nggak sholat tuh sakit. Sakit, ruhani kita tuh sakit. Jasadnya mesti kelihatan hidup. Mungkin ruhani kita udah sakaratul maut. Ruhani kita menjerit, sakit banget kalau kita nggak ibadah tuh. Cuma ya itu tadi, karena kita terbiasa seolah-olah kayak sakit panulah dianggap biasa ya. Padahal sakit banget itu. Sakit banget orang nggak sholat itu. Jadi kalau ada jagoan, yang penting kan gue nggak ngerugiin lu, terserah gue sholat nggak, ya biarin, nggak usah dilawan. Itu hak dia, biarin aja, sakit-sakit dia juga. Ngapain pula harus kita yang repot itu.